Halo, halo, selamat siang. Boleh ya kalau misalnya mau di-invite dulu teman-temannya yang lain biar live streaming kita hari ini rame. Halo, udah datang dari Riau ya ini ya. Halo, pagi. Semangat pagi, Vitaners. Yuk, saya tunggu beberapa menit biar room kita agak ramai ya. Seperti biasanya saya tunggu dulu sekitar 2 menitan. Habis itu baru kita masuk ke materi ya. Kalau misalnya nanti suara saya nggak begitu jelas, langsung komen aja ya. Atau suaranya terputus-putus, langsung komen aja. Halo, dari Blora. Selamat pagi menjelang siang. Kalau di tempat saya udah siang nih. Wah, ini ada dari Banyumas, kemudian dari Blora Jawa Timur ya, dari Riau. Yang lain dari mana aja nih? Jelas sekali mbak suaranya. Oke, sebentar lagi kita mulai ya. Pembahasan hari ini lumayan menarik karena sering terjadi pada anak-anak maupun remaja ya biasanya. Halo Banjarnegara. Yuk belajar bareng sama dokter Nidia. Yuk ditek-tekin temennya. Oke, kita mulai ya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Semangat pagi buat Vitaners semua. Ketemu lagi bersama saya, Dokter Nidia, dokter official dari Vitanostin yang selalu menemani teman-teman sekalian untuk live streaming di sosial media Vitanostin, kemudian di jaringan-jaringan NASA juga mewakili dari Vitanostin.
Oke, mungkin teman-teman udah sering ketemu saya ya karena berbulan-bulan dokternya saya terus ya. Oke, semoga teman-teman nggak bosen ya dengerin saya ngomong. Oke, seperti biasa, kita hari ini live streaming kurang lebih sekitar 60 menit, mungkin 50-60 menit ya kayak biasanya. Untuk teman-teman semuanya gimana nih, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan kalau misalnya ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, cepat fit lagi kesehatannya. Hari ini kita pembahasannya adalah radang amandel ya. Radang amandel itu biasanya disebut juga dengan tonsilitis gitu. Mungkin bahasa awamnya radang amandel, tapi untuk bahasa medisnya itu disebut dengan tonsilitis. Biasanya paling sering terkena tonsilitis ini atau radang amandel ini biasanya usia anak-anak dan remaja ya biasanya. Kalau udah dewasa banget sih jarang kayaknya ya gitu. Halo yang baru join. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar penyakit yang kita bahas atau seputar produk, boleh langsung di komen aja ya. Nanti setelah pembahasan tema seperti biasanya kita bakal jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga hari ini rame ya. Alhamdulillah tuh teman-teman semuanya kabarnya alhamdulillah baik semua ya. Oke. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan radang amandel? Jadi radang amandel itu bisa disebut juga adalah tonsil yang sedang mengalami peradangan atau mengalami inflamasi atau pembengkakan lah ya gitu. Jadi tonsil itu dimana letaknya ada di dalam mulut kita ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada tonjolan di kanan dan kiri, kalau kita buka mulut seperti itu, kita lihat ke dalam itu ada tonsil ya, tonsil di kanan dan di kiri. Ketika tonsilnya itu membesar, dia akan semakin berdempetan gitu. Nah, harusnya sih tonsilnya ini jaraknya jauh sama jauh ya, jadi tidak ada menghalangi makanan masuk gitu. Tapi ketika si tonsil atau amandelnya ini mengalami peradangan, maka dia akan membengkak menjadi berdempetan. Ketika dia udah berdempetan, bengkak, merah, maka makanan yang masuk ke dalam mulut kita, kemudian yang akan melewati si tonsil ini, dia akan si tonsil akan memberikan efek rasa sakit karena si tonsil kan si amandel ini lagi bengkak, jadi dia ketika ada sesuatu benda asing atau makanan yang masuk, dia akan menjadi sakit gitu. Makanya kenapa kalau anak-anak atau remaja yang lagi mengalami tonsilitis atau peradangan pada amandel, biasanya dia akan sulit makan, kemudian makannya jadi nggak enak. Itu karena dia memang lagi meradang, lagi luka, lagi bengkak. Ketika dimasukin pasti akan kesakitan gitu. Itu ya. Biasanya sih yang paling sering terkena tonsilitis atau radang amandel ini biasanya adalah anak-anak usia 3-7 tahun. Tapi kalau misalnya udah di atas itu mungkin agak jarang ya, apalagi kalau dewasa seumuran 25 tahun, 35 tahun kayaknya udah jarang banget sih gitu. Sebenarnya tonsil ini dia ada fungsinya ya. Dia fungsinya itu untuk mencegah infeksi, biasanya khususnya pada anak-anak. Tapi ketika dia sedang terinfeksi, maka dia akan mempengaruhi semua kinerja yang ada di dalam mulut gitu. Jadi makannya nggak enak, terus akan kalau diinfeksi juga biasanya badan agak terasa demam gitu.
kemudian bisa menciptakan bau mulut juga ya kalau misalnya kita lagi mengalami radang amandel, kemudian bisa sampai batuk, sampai sakit kepala, bahkan suaranya bakal jadi serak. Jadi efek dari radang amandel ini banyak banget ya. Yang pertama bisa menyebabkan sulit menelan, kemudian suaranya menjadi serak, bahkan badannya menjadi demam, kemudian menciptakan bau mulut, kemudian bisa juga anaknya jadi batuk-batuk sampai sakit kepala gitu. Jadi kalau emang lagi meradang pasti nggak enak banget ya gitu. Nah, sebenarnya tonsilitis ini dia terbagi menjadi dua macam ya. Jadi ada yang tonsilitis akut sama tonsilitis kronis. Jadi di mana-mana yang namanya kronis pasti dia jangkanya lama banget ya. Jadi biasanya kalau sembuh pasti dia kambuh lagi, atau dia kalaupun lagi sakit pasti lama gitu durasinya. Nah, kalau tonsilitis akut biasanya dia kurang dari 2 minggu biasanya sudah mereda. Tapi kalau udah tonsilitis kronis dia udah saat 2 minggu lebih dia belum sembuh-sembuh juga. Nah, itu yang dinamakan dengan tonsilitis kronis gitu. Konsepnya lama. Jadi nggak cuman lebih dari 2 minggu doang, bahkan bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Kalau tonsilitis kronis itu sampai menahun biasanya. Apa sih penyebabnya si tonsilitis ini bisa meradang? Nah, itu biasanya disebabkan oleh bakteri gitu ya. Bakteri apa aja nih? Jadi penyebabnya itu biasanya bakterinya kuman kayak Streptococcus, kemudian Pneumococcus. Biasanya Streptococcusnya juga banyak banget ya jenisnya. Ada Streptococcus beta hemolyticus grup A, kemudian Streptococcus viridian dan Streptococcus pyogenes. Nah, ketika dia menjadi kronis atau menjadi nggak sembuh-sembuh ya kalau kronis itu, nah itu biasanya sebenarnya sama aja sih penyebabnya oleh yang awalnya akut dulu, tapi dia lama-lama bakterinya berubah menjadi gram negatif gitu. Jadi dia yang bikin yang bikin nggak sulit sembuh gitu, atau kambuh-kambuh terus gitu. Nah, kalau yang akut juga biasanya gejalanya paling kayak dia tonsilnya, amandelnya paling cuma merah atau bengkak-bengkak dikit. Sedangkan kalau yang kronis biasanya dia tonsilnya itu malah membesar gitu. Jadi ketika membesar dia mengecil lagi, terus membesar lagi gitu. Ketika udah membesarnya udah maksimal banget sampai menutupi jalan makanan masuk, itu biasanya penanganannya adalah pembedahan, jadi harus dioperasi gitu ya. Nah, untuk terapinya, penanganannya sendiri biasanya kalau misalnya gejala-gejalanya ringan-ringan aja sih masih bisa ya kita atasi dengan penanganan untuk gejalanya. Jadi kalau misalnya terjadi inflamasi atau peradangan atau sampai demam, biasanya kita coba kasih paracetamol dulu untuk menekan inflamasinya dan bisa juga untuk mengurangi reaksi demamnya gitu ya. Kemudian untuk kalau misalnya ada kering-kering di rongga mulutnya, biasanya tetap teman-teman juga harus banyak minum. Kalau bisa yang air hangat-hangat aja, jangan air panas, karena takutnya kalau airnya terlalu panas bisa melukai si tonsilnya ya. Gitu. Bisa juga meminum obat-obatan antibiotik dan kortikosteroid, tapi biasanya untuk antibiotik dan kortikosteroid ini biasanya atas petunjuk dokter ya. Jadi kalau misalnya memang masih bisa diatasi, biasanya nggak perlu pembedahan. Tapi kalau misalnya memang sangat besar dan sangat mengganggu, biasanya tetap kita lakukan pembedahan gitu, dilakukan operasi oleh dokter spesialis bedah. Biasanya sih yang ngerjain dokter spesialis THT gitu ya, atau kalau nggak ada dokter THT biasanya dokter bedah juga bisa, tapi sih paling sering sih dokter THT ya yang ngerjain pembedahannya. Pembedahannya sendiri itu
namanya adalah tonsilektomi. Jadi gitu, tonsil yang akan dibedah, tonsilektomi namanya ya. Kalau tonsilitis ini atau radang amandel ini juga kalau misalnya dibiarkan terus menerus, kalau dia udah parah dia bisa menyebabkan perdarahan juga ya, jadi nggak bisa dianggap sepele juga. Jadi kalau anak-anak udah merasa dia udah nggak bisa makan lagi atau demam banget, cepet-cepet aja dibawa ke dokter ya, jadi bisa dicek tonsilnya sedang dalam keadaan kayak gimana, karena kan dia kan tonsil ini juga ada grade-grade-nya, jadi ada T1, T2, T3, bahkan sampai T4 gitu. Jadi kalau udah masuk ke dalam kategori grade yang ke T4 gitu, jadi itu biasanya sih udah harus pembedahan gitu. Tapi kalau masih ringan-ringan aja kayak tonsilitis akut, itu cukup obat-obatan aja, medikamentosa itu udah cukup untuk membantu si peradangannya mereda gitu. Oke, kira-kira itu sih yang untuk tonsilitis. Nah, ini ada juga nih beberapa informasi mengenai tonsilitis untuk penanganan awalnya ya. Jadi kalau misalnya belum sempat ke dokter, bisa juga melakukan ini. Nah, jadi coba misalnya tonsilnya baru aja nih kambuhnya, terus teman-teman belum sempat untuk ke dokter untuk memeriksakannya. Jadi alternatif pertama, mungkin teman-teman bisa beli paracetamol dulu. Nah kalau paracetamol kan gampang ya untuk dicari dan tanpa resep dokter pun bisa. Kemudian coba kumur-kumur dengan air yang mengandung garam. Jadi air garam coba dikumur-kumurin ke tonsilnya terus dibuang lagi. Kemudian untuk makan makanannya harus yang lembut-lembut juga ya, nggak boleh yang keras-keras dulu. Jadi kayak misalnya bubur atau jus itu boleh, jangan makanan yang keras-keras. Kemudian bisa juga dibantu untuk pemasangan humidifier ya, jadi biasanya yang buat apa sih namanya yang aromaterapi gitu ya, yang bisa menciptakan udara di rumah itu bagus gitu. Karena kalau lagi amandel gitu, kalau bisa sih ruangan tuh terasa lembab, kemudian tenggorokan juga lembab, jadi perbanyak minum air putih juga gitu. Kalau mau minum Vitanostin bisa, cuman karena Vitanostin ini buat 15 tahun ke atas, jadi kalau misalnya anak-anak yang kena, jadi nggak bisa minum Vitanostin gitu ya, karena kan Vitanostin itu buat anak-anak yang usianya 15 tahun ke atas. Kalau misalnya cara-cara tersebut udah nggak mempan, tetap harus ke dokter ya gitu. Karena kalau dibiarin takutnya nanti makin membesar dia tonsilnya, makin meradang amandelnya gitu. Oke deh, untuk pembahasannya sih segitu aja sih kalau dari saya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang paham, boleh di komen aja pertanyaannya. Jadi kita sambil lanjut ke Q&A ya. Halo teman-teman yang baru join, selamat pagi menjelang siang, semangat pagi. Terima kasih ya buat waktunya, sudah mengikuti live streaming saya. Oke, saya scroll ke atas ya, siapa tahu nanti udah ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi kalau suaranya ada terputus-putus, ini aja ya, komen aja, takutnya sinyalnya jelek. Rame ya hari ini live streaming kita.
Apa, Mac? Boleh Kak Dok minta bantuan? Bisa? Oke, tunggu sebentar ya. Saya ada pasien sebentar, nanti saya balik lagi, mungkin 5 menit aja. Tunggu ya.
Standar korek? Standar. Ya. Yang ketiga, paketan yang ketiga lo sama lagi? Ya. Oke, kita kembali lagi. Maaf ya. Oke, kita scroll ke atas ya. Tadi udah di scroll sih, cuman hilang lagi deh. Nah, ini ada testimoni dari Mujadid Perdana. Dulu saya sering mengalami sleep apnea, dok. Minum Vitanostin, sekarang sudah mulai jarang. Sleep apnea sangat menyiksa, dok. Kalau tidur sering terbangun kaget, sesak nafas. Nah, itu salah satu testimoni dari teman kita yang udah sering konsumsi Vitanostin. Udah berkurang ya keluhan-keluhannya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang memiliki keluhan serupa, boleh dicoba ya minum Vitanostin juga. Oke, kemudian kita scroll lagi ya. Kita cari, ada pertanyaan nih dari Itaya Q. Assalamualaikum dokter, mau tanya kalau penyakit varises itu minum Vitanostinnya bisakah, aturan minumnya berapa kali? Jadi gini, kalau varises itu kan sebenarnya penumpukan darah di salah satu pembuluh darah. Jadi dia biasanya kalau udah menumpuk kayak gitu dia bakal timbul. Nah, timbulnya itu yang bisa disebut dengan varises, penumpukan darahnya itu. Jadi sebenarnya untuk Vitanostin sendiri untuk spesifik untuk mengobati varises sih nggak ada ya, tapi dia bisa membantu untuk mengecerkan darah kita. Jadi biar nggak terlalu numpuk-numpuk atau menggumpal. Nah, kemudian untuk penanganan varises sendiri sebenarnya bisa kok di rumah. Jadi memang di luaran itu ada dijual yang namanya dengan stocking varises. Jadi memang stocking yang dibuat untuk para pasien yang mengalami varises. Jadi beli aja stockingnya, stocking yang kaos kaki gitu, bisa dipakai di rumah. Nah, itu biasanya bisa memberikan sedikit pengurangan ya pada varisesnya gitu. Untuk minum Vitanostinnya sih kayak biasa aja, 2-3 saset per hari ya. Wah, ini ada jauh banget nih dari Sumatera Utara. Halo Ibu Sri Ramadhani. Ada pertanyaan lagi dari Sisilvat. Kalau amandel itu cukup minum Vitanostin aja atau perlu juga minum obat dari dokter ya Kak? Nah, untuk penanganan amandel sendiri karena dia penyebabnya adalah bakteri atau bahkan bisa jadi virus, dan kemudian ini juga biasanya berhubungan dengan peradangan, jadi tetap harus minum obat dokter juga gitu. Nah, Vitanostin ini juga boleh sambil diminum, tapi ingat kalau usianya 15 tahun ke atas baru boleh dikasih Vitanostin. Tapi kalau masih 12 tahun, 10 tahun itu tidak disarankan mengkonsumsi Vitanostin gitu. Dari Alina, dokter mau tanya apakah kalau diterapi pakai Vitanostin aja tanpa minum obat dokter bisa sembuh, dok? Kalau bisa dosisnya berapa untuk anak-anak maupun dewasa, masih dokter? Oh, ini maksudnya amandel ya, maksudnya peradangan amandel ya. Jadi gini, karena dia peradangannya sama seperti jawaban yang tadi, tetap harus minum obat dokter. Dan itu kalau anak-anak di bawah 15 tahun nggak bisa minum Vitanostin gitu ya.
Kalau dewasa sih boleh-boleh aja minum Vitanostin. Oh ya, nanti kalau misalnya ada testimoni langsung di-share aja, karena hari ini ada giveaway dari Vitanostin. Nah, siapa yang mau hadiah? Ayo. Yang mau hadiah langsung share testimoninya ya. Yang paling menarik bakal kita kasih hadiah. Nah. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Ani Fitrianasa. Dok, mau tanya, jika punya amandel bolehkah bolehkah makan es? Jadi kalau sebaiknya dihindari ya. Jadi kalau misalnya pasien yang sedang mengalami, penderita yang sedang mengalami amandel, sebaiknya tidak meminum es, karena es ini bisa menggetarkan salah satu bulu-bulu yang ada di tenggorokan gitu kan. Jadi takutnya nanti efeknya malah bukannya menggetarkan sih, membekukan getaran yang ada di daerah tenggorokan gitu. Jadi nggak boleh, sebaiknya dihindarin sih gitu. Minum es dihindarin dulu. Kecuali nanti setelah operasi amandel atau tonsilektomi, biasanya malah disarankan untuk makan es. Karena apa? Karena kan dia biasanya habis operasi kan berdarah banget ya di dalam tenggorokan, jadi biar cepat beku, cepat kering, harus didinginkan dengan minum es. Tapi kalau lagi meradang tidak disarankan untuk minum es, tapi kalau setelah operasi boleh. Nah ini juga sama nih dok, Vitanostin bisa diminum untuk anak di bawah 10 tahun? Nggak bisa sayang, karena Vitanostin khusus 15 tahun ke atas gitu. Nah ini makan micin juga nggak boleh ya, kalau lagi amandel nanti tambah parah loh. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Martiningsi, mau nanya dok, supaya tidak terjadi peradangan atau amandel itu bagaimana dok? Apakah ada makanan tertentu yang dihindari? Jadi untuk pencegahan amandel sendiri itu memang ada beberapa cara. Yang pertama, sering-seringlah kita menjaga hygiene, kebersihan yang kita konsumsi, kebersihan tangan kita, karena kan tangan buat makan nih. Nah gitu, itu harus dijaga juga hygiene-nya biar kita nggak terkontaminasi bakteri maupun virus. Kemudian sering-seringlah minum air putih yang banyak. Kemudian hindari makanan atau minuman atau barang-barang yang dikonsumsi barengan gitu. Jadi kayak sikat gigi gitu, jangan bareng-bareng makanya, kan kita nggak tahu tuh dia punya penyakit mulut apa ya kan, nanti takutnya ketularan gitu. Kemudian sikat gigi juga harus diganti secara rutin ya. Jadi kayak misalnya 2-3 bulan sekali sikat giginya diganti. Kalau udah yang mekar kayak kembang ya, mekar kayak bunga, diganti aja. Karena biasanya kalau terlalu lama dia biasanya sikat gigi itu bisa berjamur dan bahkan memiliki bakteri yang banyak gitu. Terus kita harus jaga jarak juga bagi orang-orang yang lagi kena radang tenggorokan atau kena radang amandel, jangan deket-deket, takutnya nular gitu. Untuk makanan-makanan sendiri sih mungkin kayak yang ber-MSG atau micin-micin tuh dikurangin aja sih pencegahannya itu. Aduh, hilang nih. Bentar ya. Pertanyaannya terscroll ke bawah. Sebentar. Mana tadi ya?
Nah ini dari Bu Sri Wahyuni Nasa, dok, untuk pengapuran tulang baiknya beberapa kali sehari, dan ada herbal pendamping yang lain nggak, dok? Untuk pengapuran tulang biasanya minum Vitanostinnya cukup 2-3 set per hari ya. Kalau misalnya ada obat-obatan yang lain boleh kok dikonsumsi, nggak apa-apa. Oke. Nanti bagi teman-teman yang ketinggalan materinya, nanti boleh diputar ulang aja ya, karena videonya atau live-nya bakal saya save kok, jadi tenang aja, masih bisa nonton lagi. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh ya, enggak, ini testimoni nih dari Rinawati Stokis Nasa Gemolong. Testing pribadi nih, dok, alhamdulillah kemarin sempat sakit 2 minggu, alhamdulillah rutin minum Vitanostin, badan terasa segar, tubuh bugar, nggak lemes lagi, stamina langsung fit kembali, dan tadinya bulat menjadi jalan berdiri stamina langsung fit kembali, dan tadinya buat berdiri jalan aja lemes banget, alhamdulillah. Hilang sebentar. Astagfirullahaladzim. Aduh, hilang nih, ke scroll. Sorry. Ampun deh. Maaf. Nah, pokoknya nih setelah minum Vitanostin tidak boleh capek dan lebih enak untuk beraktivitas. Vitanostin I like it, nih ya, dari salah satu pengguna Vitanostin udah merasakan manfaatnya. Ada juga nih dari Bu Sriwiji Stokis Nasa, minum Vitanostin sebelum beraktivitas, badan terasa fresh, mau tidur karena capek, pegel, bangun tidur dah kembali fresh lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Eni Yuliati, saya kalau minum air es terus menerus pasti amandel bengkak. Sampai sekarang nggak berani minum es keseringan, pengen yang herbal tanpa obat dokter, apakah bisa sebut dengan Vitanostin aja, dok? Coba aja, karena ini kan termasuk pencegahan ya, jadi coba aja diminum pakai Vitanostin, karena kan Vitanostin juga bisa menekan inflamasi, semoga bisa membantu gitu. Dan hindari juga penyebab kekambuhan radang amandelnya yang kayak kita udah bahas tadi. Ada pertanyaan dari Ibu Sriyanti, Vitanostin boleh dicampur dengan chia seed nggak, dok? Boleh kok. Bolehkah vaksin dosis kedua jika sedang mengalami amandel membengkak? Karena ada peradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sebaiknya tunggu amandelnya sembuh dulu, makanya diobatin dulu menggunakan antibiotik dan antiinflamasi, baru boleh vaksin kedua ya. Jadi kalau udah fit takutnya nanti memperparah gitu. Mau kasih testimoni, dok, konsumen ada keluhan sesak nafas dan kolesterol, dan setelah minum Vitanostin 1 box alhamdulillah mulai membaik ya. Alhamdulillah ya, nih udah merasakan manfaatnya. Mau kasih testimoni dari customer ya, dok, alhamdulillah ikhtiar dengan Vitanostin sekarang jarang kambuh lambung mahnya walaupun suka telat makan. Tapi jangan juga ya sering-sering telat makan, nanti mahnya tambah parah loh. Tuh. Yuk, yang belum share testimoni segera share, mumpung Vitanostin lagi bagi-bagi hadiah. Dan teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh langsung di di komen aja ya, di komen. Biar bisa kita jawab mumpung masih ada waktu gitu ya. Aduh, rambut saya.
Konsumsi Vitanostin rutin ternyata juga bisa meredakan gejala migrain. Nah, nggak cuma migrain aja sih, sebenarnya keluhan-keluhan lain juga bisa teratasi oleh Vitanostin gitu. Dok, kenapa ya setiap pilek lendir ingusnya nggak bisa keluar dari hidung, tapi selalu keluar dari tenggorokan? Oh, itu kemungkinan bisa juga sih kayak sinusitis gitu. Jadi harus segera cek ke dokter ya. Takutnya itu sinusitis. Karena kan harusnya keluar dari hidung, tapi karena bisa cairan di sini dia bisa jatuh ke mulut. Oke. Alhamdulillah anak saya umur 16 tahun punya nyaman besar sekali, kanan kiri suka demam juga, sulit bernafas kalau lagi meradang. Berkat Vitarosin alhamdulillah sekarang kempes dan gak kambuh lagi. Sekarang masih rutin konsumsi 1 kali sehari untuk jaga kesehatan. Nah, ini kan karena dia usianya udah 16 tahun, jadi dia boleh konsumsi Vitarosin. Tapi kalau usianya masih di bawah 15 tahun nggak bisa ya. Untuk mengobati amandel pada anak 10 tahun gimana dok? Nah, untuk mengobatinya biasanya kita tetap harus kasih obat-obatan antibiotik, kemudian obat-obatan antiinflamasi kayak paracetamol, dan kemudian mengobati gejala-gejala yang ditimbulkan. Jadi misalnya dia demam, berarti kasih penurun demam gitu. Kemudian kita harus juga mentreatment anaknya untuk kasih makan yang lembek-lembek aja, terus berbanyak minum air putih gitu, jangan minum es dulu, atau jangan makan makanan yang micin-micin. Alhamdulillah aktif ikut grup di WA, jadi banyak info dari Vitanostin jus gandos, rasanya enak dan segar. Mantap ya. Dok, untuk yang punya asma yang diharuskan minum obat dokter rutin, apa bisa dikurangi konsumsi obatnya atau bahkan dihentikan dengan pemakaian konsumsi Vitanostin rutin? Jadi gini, kalau misalnya asmanya memang lagi sering kambuh atau memang dianjurkannya untuk konsumsi obat rutin, sebaiknya dilakukan aja, karena asma ini kan kita nggak bisa sembarangan ya, takutnya sesak mendadak sewaktu-waktu itu berbahaya. Jadi tetap dikonsumsi obat rutinnya. Kemudian untuk Vitanostinnya sendiri itu bisa untuk membantu mempercepat penyembuhan penyakit. Jadi obat dokternya tetap diminum, Vitanostinnya juga diminum gitu. Jadi kalau teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya jawab, boleh di share lagi ya, takutnya ketutupan gitu. Terima kasih atas jawabannya dok. Oke, sama-sama ya. Semoga jawabannya bisa membantu. Oke, sama-sama teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman nih? Masih saya tungguin loh. Nah nih ada testimoni nih dari Mbak Farida Stokis Madiun.
Pengalaman pribadi saya, kemarin saya punya alergi makanan dan membuat kulit tubuh saya gatal yang luar biasa sampai seminggu, dan saya konsumsi Vitanostin. Alhamdulillah alergi kulit saya sembuh belum habis 1 box. Nah, memang benar salah satu manfaat dari Vitanostin bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan alergi ya. Jadi kalau misalnya ini kan belum habis 1 box ya, jadi dihabisin aja dulu sampai 1 box ya gitu. Jadi kalau misalnya masih kurang, boleh nambah lagi gitu. Ada testimoni dari Rofi Herbalis Nasa, mau kasih testing, alhamdulillah habis konsumsi Vitanostin 2 box, konsumen saya asam lambung gak kambuh lagi. Biasanya sering kambuh dan harus ekstra hati-hati dalam makanan, sekarang udah gak perlu khawatir lagi. Nah, ini salah satu testimoni dari teman-teman kita. Yuk cepet bagi testimoni, siapa tahu kalian salah satu yang beruntung. Oke. Oke, dok mau tanya, apakah bahaya dari radang amandel yang tidak diobati dengan tuntas juga bisa menyebabkan infeksi sekunder di bagian telinga tengah? Mohon penjelasannya. Memang benar, jadi kalau misalnya tonsilitis ini tidak terobati secara sempurna, kan itu jatuhnya nanti tonsilitis kronis ya, yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, itu biasanya kalau infeksinya berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh, maka bisa menginfeksi ke bagian telinga. Memang benar, jadi tonsilitis tidak bisa dianggap enteng gitu ya, karena infeksinya bisa meluas. Nah, komplikasinya sendiri sebenarnya banyak banget ya, jadi bisa terjadi yang namanya absis peritonsilar, kemudian abses retroparingeal, kemudian abses paraparingeal, kemudian sampai demam reumatik akut, kemudian glomerulonefritis akut, kemudian Lumiere syndrome. Nah gitu, jadi kalau udah abses gitu biasanya seperti biasanya yang namanya abses biasanya adalah kayak bernanah, ada pusnya gitu. Nah itu biasanya udah infeksi yang parah, jadi jangan sampai radang amandelnya berubah menjadi abses, karena berbahaya banget. Kalau udah abses, penyembuhannya pasti bakal rumit nanti. Absesnya harus dibuang, terus antibiotiknya juga harus yang dosis tinggi gitu. Nah, termasuk bisa juga menginfeksi bagian telinga gitu. Halo, semangat pagi. Oke, nggak terasa ya, udah hampir 1 jam kita tanya jawabnya. Teman-teman juga banyak banget kasih testimoni. Oke, ini ada satu nih testimoni lagi nih. Assalamualaikum dokter, mau kasih testimoni pribadi. Sebelum mengenal Vitanostin, setiap malam susah tidur karena badan terasa pegel linu. Alhamdulillah setelah rutin konsumsi Vitanostin, habis 1 box, sekarang kalau malam jam tidur jadi teratur karena badan tidak lagi pegel linu. Bangun tidur, badan enteng, jauh lebih sehat. Saya juga rekomendasi Vitanostin untuk ibu saya sering kesemutan. Alhamdulillah sekarang tidak pernah kesemutan lagi. Sekarang konsumsi Vitanostin sekeluarga ya, 1 saset setiap harinya untuk menjaga daya tahan tubuh dan agar terhindar dari virus. Terima kasih Vitanostin.
Ya bener banget, kalau untuk menghindari virus ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita tetap harus menjaga imunitas tubuh kita biar nggak gampang terserang penyakit. Apalagi COVID sangat menyeramkan ya, jadi bagi teman-teman boleh konsumsi vitanostin buat menjaga daya tahan tubuhnya gitu, dan jangan lupa vaksin ya. Oke, kayaknya sampai di sini nih sesi tanya jawab kita, live streaming kita. Kita bakal live lagi nanti di hari apa ya, nanti bakal diinfo lagi ya. Kemudian jangan lupa nanti nonton live streaming kita berikutnya. Bagi teman-teman yang tadi belum sempat nonton, pertanyaan yang banyak banget tadi, kemudian materi-materi kita nanti tinggal diputar ulang aja ya, karena biasanya live streaming selalu saya simpan, saya save, jadi bisa diputar ulangi bagi teman-teman yang belum sempat nonton hari ini, atau bagi teman-teman yang mau share ilmunya ke teman-teman yang lain juga boleh banget di share aja videonya, nggak masalah. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah perkataan atau salah-salah penyebutan. Kita ketemu lagi di live streaming saya berikutnya. Terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan waktunya buat join di live streaming saya pada hari ini. Semoga kita sehat selalu, dan sampai ketemu di live streaming saya berikutnya. Bye. Selamat beraktivitas ya.